Hai semuanya, aku Ara. Bagi kalian yang baru di channel aku, sedikit tentang aku umur 18 tahun, sedang sekolah perfilman, aku seorang penari, dan karena relevan dengan video ini, aku adalah seorang pejuang seni budaya Indonesia. Sebelum kita mulai, pada awal bulan ini, aku telah memutuskan untuk mulai bikin video-video aku dengan bahasa Indonesia aja, karena mayoritas audiens aku orang Indonesia. But for my international friends, don't worry, I'm gonna put subtitles. Nah, berhubung dengan kemarin aku nge-post beberapa video TikTok yang relatif viral, jadi muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk video yang pertama ini, aku akan menjelaskan satu hal yang paling banyak ditanyakan, yaitu aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mengikat tekstil-tekstil asli Indonesia alias kain atau wastra. Kain itu tuh versatile banget. Satu kain bisa kalian jadikan menjadi lebih dari 5 style berbeda. Jadi ini bisa kalian jadiin baju, bisa kalian jadiin dress, bisa kalian jadiin celana. Belum banyak orang Indonesia yang tahu kalau kain itu sebenarnya bisa digituin. Makanya aku bikin video ini untuk ngasih ke kalian apa saja yang bisa kalian buat dengan kain-kain ini gitu loh. Dan kain itu tuh bisa menjadi sangat keren. Tidak harus hanya dipakai secara tradisional. Ada banyak banget cara untuk mengikat kain. Gak cuman yang di video ini. Gak usah terpatok banget sama video ini. Kalau kalian mempunyai suatu metode yang jauh lebih keren juga boleh banget. Itu yang ingin aku stimulasi dari kalian. Jadi ada banyak banget bentuk kain. Ada kain yang benar-benar kain panjang, lalu ada kain selendang, banyak lah pokoknya. Tapi hari ini kami akan fokus kepada satu jenis kain aja, yaitu kain yang panjang. Jangan lupa like, comment, dan share video ini dan subscribe ke channel aku karena aku akan mengeluarkan part 2 menunjukkan bagaimana kalian bisa styling kain selendang scarf itu seperti ini. Kita sekarang masuk dulu ke video yang pertama. Jadi pertama-tama aku mau kasih lihat ke kalian tipe-tipe kain yang aku punya yang bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama ini kita ada kain-kain yang lebih tradisional ya, seperti ini, kain tradisional Jawa. Lalu kalau yang ini namanya tenun, ini tenun Bali. Jadi kain-kain seperti ini tuh kain-kain yang tradisional dan mereka bahannya cenderung sedikit lebih keras daripada kain-kain yang sudah lebih modern. Nah, kalau kain-kain yang sudah lebih modern tuh yang seperti ini, mereka itu bahannya lebih luas, jadi lebih tipis dan lebih gampang untuk diikat. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang bikin beda itu tuh ketebalan dan keluasan kainnya aja. Ini adalah salah satu metode yang paling mendasar dan aku biasa menggunakan metode ini kalau aku lagi les tari Bali. Buka kain kalian, lalu buka kaki kalian. Kalian akan ambil salah satu ujung kainnya, terserah mau sebelah kiri atau kanan. Tingkatkan ke situ. Dan ini harus dipastikan ini keluar ya. Lalu tinggal kalian lilit deh, jangan takut untuk melilit dengan keras karena kain itu sangat kuat. Bisa tinggal diikat deh. Terus ini terserah kalian mau keluarin atau apa, tapi aku biasanya umpetin di dalam sih. Udah deh. Udah gitu doang. Metode berikutnya itu menurut aku juga masih salah satu cara yang sangat mendasar dan gampang juga. Kalian hanya membutuhkan kain dan ini aku nggak tahu ini namanya apa, tapi di keluarga aku kita nyebutnya batok kelapa. Ini kalian bisa beli di mana aja, di pasar, di mall, di tempat batik itu pasti ada. Harganya palingan cuma 10.000 doang. Sama seperti yang tadi, kita akan ambil salah satu sisi kainnya. Aku akan ambil sebelah kiri, putar situ, terus diputar. Nah, ini kalau misalnya kalian pintar begini lagi, tinggal digerakin kayak gitu aja. Lalu akan ambil batok kelapanya dan aku akan masukin ujung kainnya ke dalam salah satu bolongan batok kelapanya. Aku bakal kedepanin lagi dikit deh kayaknya, karena batok kelapa ini tuh membuat efek-efek kayak ruffling gitu. Jadi aku pingin itu ada di bagian tengah ke samping dikit. Terus masih ada satu bolongan lagi, kita tinggal masukin ujung kainnya ke bolongan satu lagi. Tuh, terus tinggal diikat sama yang tadi. Terus tinggal diumpetin deh. Nah, aku suka banget kayak ada aksen-aksennya gitu, ada aksen batok kelapa di depan, ada aksen pasti kayak air terjun gitu, nggak jelas deh pokoknya. Aku kalau misalnya pakai kebaya itu paling sering menggunakan metode ikat kain seperti ini. Definisi gampang banget. Kalian tinggal ambil kain kalian, lalu kalian akan ambil dari kira-kira segini lah, segitu. Benar-benar ini kalian tinggal liatin doang langsung bisa
bisa sih menurut aku. Udah tinggal diikat gitu doang. Ini terserah mau dibiarin di situ biar jadi kayak pita atau mau dimasukin juga nggak apa-apa. Lucu kan, ini kayak ini flowy banget. Dan selain ini dijadikan bawahan, kalian juga bisa menjadikan ini sebagai kemben. Tinggal dinaikin aja, tinggal ikat lagi sama seperti tadi. Lalu kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini aja, kalian bisa tambahin. Kalian juga bisa pakai gila gue kayak obral. Kalian juga bisa pakai selendang. Aku pengen warna yang agak kontras gitu sama warna asli. Ini tinggal diikat aja. Jadi bisa kalian ikat seperti itu untuk aksen dan juga untuk menutup biar ininya nggak kebuka-buka. Itu kayak orang Bali, itu mereka pakai ikat perut. Oke, berikutnya ini suatu gaya yang cukup populer di kalangan muda. Kita akan membentuk kain menjadi celana. Yang pertama, dari tadi kan kita megang kainnya kayak gini. Sekarang akan kalian balik dari depan. Aku ikat di belakang. Terus kalian akan ambil, ini kan ada sisa kainnya. Kalian akan silangkan ke belakang kaki kalian. Gitu, jadi kalian taruh di belakang. Lalu kalian naikin kainnya. Habis itu tinggal diikat deh dari belakang. Ini trendy banget guys, ini modis banget. Anak-anak muda itu tuh kalau misalnya streetwear gitu pakai sneakers suka banget kayak gini. Udah gitu aja. Kelihatan nggak sih ini kamera? Coba deh aku berdiri di atas kayak gitu. Oke, waktunya aku turun. Ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, karena aku kemarin bikin video TikTok yang lumayan viral, makanya kami semua berada di sini. Dan kalian semua menanyakan gimana caranya aku bikin ini, gimana cara ngikatnya. Ini adalah ikat kemben celana. Sama seperti yang tadi, kami akan memegang kainnya secara vertikal. Lalu kalau ini dari belakang, tinggal kalian ikat aja ke depan. Terus sisa kainnya kalian bawa ke depan, terus tinggal kalian ikat di belakang. Nah, ini tuh ada kayak suatu peekaboo-nya, kayak kelihatan. Kalau aku secara pribadi nggak masalah, tapi kalau kalian yang nggak mau kelihatan ininya, tinggal diginiin aja. Terus bisa kalian penitin atau apa, gampang kok. Atau kalian bisa pakai dalaman seperti yang aku lakukan sekarang. Tinggal kalian ikat di belakang. Gampang banget kan, tapi lucu banget. Paling favorit untuk aku. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah sebuah celana. Berikutnya kita akan memegang kainnya secara vertikal lagi dan kami lingkarkan. Ini agak ribet jelasinnya, jadi kalian lihat aja. Kayaknya dengan melihat juga sudah cukup jelas. Kita ikat di salah satu, ini menjadi semacam one shoulder top. Lalu kalian akan ambil sisa kain yang ada di bawah. Terus kalian putarkan dan kalian ikat di depan. Dan jadi ini tuh lucu banget, sangat bervariasi, modis, gaul. Oh mengapa tersiksa